Setelah dilantik sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terobsesi tinggal di rumah keluarga di Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur. Karena masalah keamanan akhirnya Gus Dur tinggal di Istana Merdeka. Istana Negara memang kental dengan cerita-cerita mistis yang menyelimuti keberadaannya, terutama di kamar yang berada ujung ruang utama, yang dibuka setahun sekali. Ruangan tersebut sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka. Keangkeran istana ini dibenarkan oleh putri Gus Dur, Yeni Wahid. Bahkan, ayahnya beberapa kali digoda oleh makhluk halus istana. Dalam sebuah kisah yang terungkap bagaimana Gus Dur menghadapi suasana mistis di Istana Negara, dengan cara yang tak biasa. Pendekatannya yang khas, berhasil menghilangkan kesan angker yang selama ini melekat. Bapak itu sering pas lagi duduk di kursi, tiba-tiba kursinya goyang sendiri, lalu bapak berdeham, "Saya tahu kamu ada, jangan ganggu saya, kamu di duniamu, saya di dunia saya sekarang," ucap Yeni menirukan ucapan Gus Dur. Ketika tinggal di istana, Yeni bersama adik dan kakaknya menempati kamar tidur di sayap kanan istana. Gangguan-gangguan makhluk halus pernah dialaminya, dan oleh teman adiknya yang pernah menginap di sana. Beberapa teman adik saya pernah menginap di istana, juga pernah diganggu. Saat melintas malam-malam di ruangan tengah, yang menghubungkan kamar kami dengan kamar ibu bapak, sering ada makhluk seperti orang bertubuh besar yang berlari kencang, ucap Yeni. Ada juga yang cerita ketika berada di kamar adik saya seperti ada yang meniup tengkuk. Syukurnya teman-teman adik saya paham, dan lama-kelamaan jadi terbiasa. "Enggak takut lagi," ujar Yeni. Hal mistis lainnya terjadi saat Gus Dur mengadakan pengajian di Istana Negara. Di tengah pengajian, pohon beringin yang berdiri megah di halaman depan istana, tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Pemandangan ini tentu saja membuat para jamaah ketakutan. Alih-alih panik, Gus Dur dengan santai menyampaikan kepada jamaah agar tidak takut. Ia menyebutkan bahwa hantu-hantu tersebut sedang ikut pengajian. Perkataan ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menggambarkan sikap santai Gus Dur dalam menghadapi situasi mistis, yang bagi sebagian orang menakutkan dan angker. Keberanian Gus Dur bukan hanya terlihat saat menghadapi pohon beringin yang mengepulkan asap. Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur bahkan berkomunikasi dengan penghuni tak kasat mata di istana. Suatu ketika, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah diganggu oleh hantu. Dengan tenang, Gus Dur berkata, "Saya sudah tahu ada kamu. Jangan mengganggu, kamu di duniamu, saya di dunia saya." Pendekatan ini dianggap efektif. Tidak hanya membuat Gus Dur merasa nyaman di istana, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarganya. Keluarga Gus Dur akhirnya merasa lebih berani tinggal di istana, karena melihat sikap santai dari sang kepala negara. Para staf istana pun mengakui bahwa suasana istana berubah selama masa kepemimpinan Gus Dur. Jika era sebelumnya istana terkesan sepi dan menyeramkan, kini justru ramai oleh kehadiran berbagai kalangan. Dari politisi, pejabat, hingga masyarakat umum, semuanya dapat masuk tanpa rasa takut. Menurut salah satu staf, Gus Dur bukan hanya menghilangkan kesan angker istana, tetapi juga menghadirkan kehangatan baru. Istana yang dulu dingin dan sunyi kala itu menjadi lebih hidup. Bahkan beberapa staf lain menyebut bahwa pendekatan Gus Dur untuk mengajak ngobrol makhluk halus ini menjadi cerita unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat aura mistis istana perlahan memudar. Kisah pohon beringin yang mengeluarkan asap putih itu kemudian menjadi simbol dari keberanian Gus Dur dalam menghadapi hal-hal di luar nalar. Bagi banyak orang, keberanian ini menggambarkan sisi lain dari sosok Gus Dur, yang tidak hanya bijak, tetapi juga santai dan humoris. Banyak pihak percaya bahwa cara Gus Dur memperlakukan hal-hal gaib justru mencerminkan sikapnya yang terbuka dan inklusif.
Baginya semua makhluk, baik yang kasat mata maupun tidak, berhak dihormati selama tidak mengganggu. Pendekatan ini pula yang akhirnya menginspirasi para staf dan masyarakat untuk tidak lagi takut pada keangkeran istana. Sebaliknya, mereka belajar melihat sisi lain dari keberadaan makhluk gaib sebagai sesuatu yang bisa dihadapi dengan tenang. Selain cerita mistis, masa kepemimpinan Gus Dur di istana memang dikenal penuh dengan momen-momen unik. Kehadirannya selalu membawa nuansa berbeda, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari di istana. Kini, cerita Gus Dur dan istana yang angker menjadi bagian dari sejarah yang menarik untuk dikenang. Pendekatan santainya tetap menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, tentang bagaimana menghadapi rasa takut. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ketenangan, keberanian, dan sikap santai dapat menjadi kunci untuk menghadapi apapun, termasuk hal-hal di luar nalar. Gus Dur telah memberikan contoh bagaimana rasa takut bisa diubah menjadi kekuatan. Di era modern ini, cerita tersebut masih relevan. Banyak yang memetik pelajaran dari pendekatan Gus Dur, tidak hanya soal keangkeran istana, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan hidup dengan cara yang penuh kedamaian.